Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kembali lagi ke pertemuan Rais Al-Awwal, The Philosopher King in Islam. Teman-teman, setelah libur panjang ya, sebenarnya karena ini juga karena beberapa hal di beberapa minggu sebelumnya ada keperluan. Oke, sekarang di pertemuan 10 tentang collaboration. Nah, seperti biasa ini kita bahas Philosopher King, Rais Al-Awwal. Itu adalah salah satu gabungan dari kurva kecerdasan emosional dan interpersonal dan kecerdasan moral dan intelektual, menghasilkan Philosopher King Rais Al-Awwal. Nah, kita kemarin setelah berapa 9 pertemuan 8 pertemuan mungkin ya, kita fokus di kecerdasan moral, yaitu adalah sifat sidik. Kalau dalam Islam, kita sekarang di kecerdasan emosional, atau ini sifat amanah. Sifat amanah ini maksudnya, jadi di bagian ini adalah kita akan pelajari apa aja sih tanggung jawab atau amanah-amanah dari seorang pemimpin. Tanggung jawab dari seorang pemimpin terhadap jadi orang-orang tuh mungkin kebingungan gitu dalam sebagai seorang pemimpin apa saja tugas-tugas mereka gitu. Nah, ini kita akan bahas maksudnya secara luasnya gitu ya, maksudnya bukan tidak mendetail gitu, maksudnya tidak rinci gitu tugas pemimpin apa-apa, tapi ini jadi secara garis besarnya tugas pemimpin itu apa sih, peran pemimpin itu dalam tim itu sebagai apa. Nah, pertama kita akan membahas tentang collaboration. Nah, collaboration. Nah, sebelum itu seperti biasa gitu ya, pertanyaan dulu gitu ya. Mengapa sih seorang pemimpin bertanggung jawab membangun kolaborasi? Mungkin Hadi boleh menjawab. Sebetulnya kolaborasi antara saling kerjasama ya, Betul. satu dengan yang lainnya. Jadi lebih terpenting adalah pemimpin perlu mengetahui tentang adanya kerjasama dari kelompok menuju kelompok lain. Kalau tidak, individu dengan kelompok. Begitulah tentang kolaborasi. Betul, sip. Bagus sih pemahamannya Hadi. Oke, kita langsung aja. Pertama kita jelasin dulu ya, apa isi kolaborasi. Jadi kalau ini adalah dari definisinya, kolaborasi adalah proses di mana dua orang atau lebih bekerja sama menggabungkan ide, keterampilan, dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama yang tidak bisa atau sulit dicapai secara individual. Jadi jika kita memiliki suatu berbagai pencapaian atau suatu berbagai tujuan yang kita tuh mustahil gitu untuk kita melakukannya sendirian gitu. Kalau dalam kehidupan kita sekolah gitu ya, ada namanya kerja kelompok. Tapi ada beberapa orang yang memilih saat kerja kelompok itu memilih mereka bekerja sendiri. Tapi kan kalau kita bekerja sendiri kan ada berbagai hal yang itu tuh membuat pekerjaan kelompok itu menjadi yang harusnya kerjanya kelompok jadi sendiri gitu. Jadi akan tidak efektif dan tidak efisien, akan menghambat agar mencapai kesuksesan atau mencapai tujuan yang diharapkan gitu ya. Dalam kolaborasi, setiap pihak memberi kontribusi unik dan saling bergantung satu sama lain demi hasil yang optimal. Kalau dalam kehidupan masyarakat itu kita familiar gitu dengan istilah gotong royong gitu. Jadi kolaborasi itu kalau dalam istilah sehari-hari itu bergotong royong gitu. Nah, terus kenapa sih kolaborasi itu penting gitu? Nah, manusia ini pertama adalah makhluk sosial ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, selalu butuh hubungan dan kerjasama dengan orang lain gitu. Jadi mau bagaimanapun kita gitu, mau se independennya kita mustahil bisa hidup sendiri gitu. Kalau kita hidup sendiri mungkin kita hidupnya akhirnya berakhir seperti Tarzan gitu ya, maksudnya tidak hidup benar-benar sendirian di hutan gitu ya. Lalu kedua, kolaborasi melahirkan inovasi gitu. Jadi seperti sungai bertemu lautan, pertemuan ide dan tenaga menciptakan perubahan besar gitu. Jadi kalau namanya seperti dialektikanya Socrates lah gitu ya. Jadi kalau kita hanya bergantung dengan rasional kita sendiri gitu ya, dan tidak melakukan dialektika atau berdiskusi dengan orang lain, maka ide-ide kita hanya berputar di pikiran kita saja gitu, nggak mengalami pertumbuhan dengan berdiskusi dengan orang lain gitu ya teman-teman.
Ketiga, tantangan zaman membutuhkan kolaborasi. Nah, kompleksitas masalah modern butuh kekuatan kolektif, bukan aksi individual. Jadi kalau apalagi di zaman sekarang gitu, zaman yang makin kompleks gitu ya, masalahnya juga bukan masalah yang remeh-temeh seperti di masa lalu, maka benar-benar apalagi di masa lalu aja butuh kolaborasi, apalagi di masa sekarang gitu yang masalahnya makin kompleks gitu, tidak bisa sendirian seorang itu. Lalu keempat, kolaborasi menghidupkan potensi gitu. Ibarat listrik yang menggerakkan mesin gitu, kerjasama menggerakkan potensi menjadi aksi nyata. Jadi kalau kalau uh, uh, kalau setiap orang gitu ya, setiap orang memiliki potensinya masing-masing gitu. Jadi kalau seorang hanya memanfaatkan potensi dirinya sendiri gitu ya, sedang berarti dia tidak bisa menggerakkan bagian. Kalau seperti mesin gitu, setiap mesin kan ada berbagai bagiannya gitu, dan tiap bagian memiliki gunanya masing-masing gitu. Jadi kalau satu bagian aja yang hidup gitu, nggak mungkin itu mesin itu bisa berjalan. Semuanya harus bisa hidup gitu, sehingga benar-benar bisa nyala gitu. Seperti HP ini kan berbagai komponen gitu, semuanya harus bisa nyala. Kalau nggak bisa nyala aja satu gitu, mungkin akan ada masalah atau bahkan mati sama sekali gitu ya. Nah, 5, kolaborasi dari aku dan kamu menjadi kita. Bukan sekedar kerja bareng, tapi menyatukan visi, menghargai perbedaan, dan mengejar tujuan bersama. Jadi saat seorang itu menjadi diri hanya aku atau kamu gitu ya, maka dengan adanya kolaborasi itu tuh menjadi satu gitu, menjadi satu, dan itu menjadi satu itu untuk meraih tujuan bersama. Nah, inilah pentingnya kolaborasi, itu penting apalagi dalam kita sebagai pemimpin harus membentuk kolaborasi di tim kita gitu, atau kita sebagai bagian dari tim harus membangun kolaborasi, harus ikut berkontribusi dalam kolaborasi gitu ya. Oke, kita belajar dasar-dasarnya juga, dan nanti juga kita jelas apa sih, ada berbagai hal gitu ya yang harus kita miliki atau harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, pertama adalah manusia sebagai zoon politikon. Jadi ini dari kata Aristoteles, manusia pada dasarnya adalah makhluk politik. Zoon politikon, zoon itu kan makhluk ya, zoon politikon, dan ia yang karena sifatnya bukan bagian dari suatu komunitas, dan ia yang karena sifatnya bukan dari suatu komunitas. Jadi maksudnya ada orang yang punya sifat tidak hidup berkomunitas gitu ya, atau ada suatu entitas yang hidupnya itu tidak berkomunitas, atau karena kebetulan bukan bagian darinya, harus dipandang sebagai entah makhluk yang lebih tinggi daripada manusia atau lebih rendah dari manusia. Jadi manusia itu pasti zoon politikon, manusia itu pasti hidupnya politik, hidupnya berkomunitas. Kalau nggak berkomunitas, maka dia itu lebih tinggi dari manusia, apa ya, Tuhan gitu ya, Tuhan. Tapi kalau atau bahkan lebih rendah daripada manusia, seperti ya makhluk-makhluk apa gitu ya, virus gitu mungkin ya gitu ya. Dalam pandangan Aristoteles gitu ya, individu yang hidup sendiri tanpa komunitas ibarat tanaman tanpa tanah gitu ya. Ia tak akan pernah bertumbuh secara utuh gitu ya. Jadi orang yang ya individu yang tidak punya seperti tanaman tanpa tanah. Jadi kalau tanaman gitu ditumbuh ditanam di tanah kan nggak bisa tumbuh gitu ya. Jadi manusia kalau hidupnya sendiri ya sebesar apapun potensinya gitu ya, dia bisa jadi apa-apa. Seperti kalau Tarzan punya IQ 200, tapi kalau dia hidup sendiri dia nggak bisa jadi apa-apa gitu ya. Lalu mungkin dia bisa aja gitu ya, bisa aja, tapi kan sangat lambat gitu, butuh bantuan orang lain gitu ya. Lalu kedua, kehidupan berkomunitas polis adalah persyarat bagi terciptanya keutamaan pribadi, virtue, dan kebahagiaan sejati eudaimonia. Jadi kamu berkomunitas juga adalah bagian dari virtue gitu, dari kebajikan gitu ya. Dan untuk dari situ bisa mencapai kebahagiaan sejati atau eudaimonia, atau ya eudaimonia itu adalah kebahagiaan bersama lah sebenarnya. Oke. Lalu tanggung jawab sebagai zoon politikon. Jadi kalau kita sebagai zoon politikon apa aja sih tanggung jawabnya gitu ya? Pertama, berpartisipasi dalam masyarakat deliberasi. Jadi kalau kita sebagai zoon politik kan, kita kalau ada musyawarah kita harus berpartisipasi gitu, ikut membahas apa yang menguntungkan, merugikan, baik ataupun tidak adil dalam komunitas. Jadi kalau kita dalam keadaan bermusyawarah, cobalah gitu ya untuk ikut berkontribusi, karena kita itu
apa yang nanti ditentukan saat musyawarah, kita atau dalam rapat gitu, kita sendiri gitu yang akan mendapatkan dampaknya gitu. Dan itu harusnya kita saling berpartisipasi, kita menyumbangkan ide dan gagasan dalam musyawarah gitu. Lalu kedua, mengambil giliran memerintah dan diperintah gitu ya. Setiap warga bergantian jadi pemimpin dan yang dipimpin. Kewarganegaraan sama dengan hak dan kewajiban gitu. Jadi sebagai kita masyarakat dan politikon gitu ya, sebagai masyarakat yang berpolitik, maka kita saat kita di posisi harus di atas, maka kita harus bisa mengetahui cara memerintah gitu, memerintah komunitas. Dan juga saat kita di bawah, maka kita harus siap untuk diperintah gitu ya. Lalu ketiga, berbagi dalam administrasi keadilan dan jabatan publik gitu. Menjadi bagian dari penyelenggaraan hukum dan pemerintahan. Jadi ini tergabung dalam komunitas berarti juga ikut andil gitu dalam penyelenggaraan hukum dan pemerintahan gitu ya. Lalu 4, mengejar kebaikan bersama, common good gitu. Tujuan akhir polis adalah membentuk kebajikan dan kebahagiaan warganya. Ini tujuannya gitu ya. Jadi dengan hidup bermasyarakat, maka kita akan membentuk kebajikan dan kebahagiaan yang lebih baik untuk bersama gitu ya. Kelima, membina dan menegakkan keutamaan virtue gitu ya. Politik bertujuan menumbuhkan karakter mulia dan tindakan terpuji warga. Jadi sebenarnya untuk kita benar-benar bisa menerapkan zon politikan, tentunya ada berbagai virtue yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Dan ini juga kalau semakin kita terlatih gitu untuk hidup bersosialisasi, maka akan tumbuh berbagai virtue atau kebajikan dalam diri kita gitu. Lalu kedua, kalau tadi dari filsafat Aristoteles, maka sekarang dari Islam gitu. Dan Islam itu, dalam Islam ada yang disebut dengan ta'awun dan ukhuwah sebagai muslim. Mungkin pada tahu ya ta'awun dan ukhuwah hadiah, ta'awun kan? Ta'awun itu tolong menolong gitu, ta'awun itu tolong menolong, dan ukhuwah itu ya persaudaraan muslim gitu ya. Nah, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan tolong menolonglah itu kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi Allah itu bahkan memerintahkan kita dalam Al-Quran untuk saling tolong menolong. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga kita disinggung bahwa perumpamaan orang-orang muslim dalam kasih sayang, cinta, dan empati mereka satu sama lain adalah seperti satu tubuh. Jadi kita harus merasa satu tubuh dalam masyarakat. Jika sebagai masyarakat muslim, jika satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakit dengan berjaga dan demam. Jadi besar gitu ya kalau kita sebagai muslim tidak merasakan sakit yang diderita oleh saudara kita, gitu maksudnya. Nah, tentunya gitu ya, untuk kita bisa bertahun dan berukhuwah, ada amalan hatinya. Kalau dalam Islam itu ya ada amalan hatinya gitu ya, agar benar-benar tercapai ta'awun dan ukhuwah itu. Yang pertama gitu ya, tawadu gitu ya. Kita haruslah rendah hati dan menghargai. Ini rendah hati dan menghargai. Jadi dan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63, dan hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Jadi penting banget ya sebenarnya kalau hal yang menghambat terjadinya kolaborasi itu kan adanya ego dalam diri seseorang. Maka agar kolaborasi itu benar-benar berjalan lancar, ego ini yang harus benar-benar kita tekan, harus kita rendahkan serendah-rendahnya. Itulah pentingnya memiliki sifat tawadu atau rendah hati. Yang kedua adalah husnuzon, berprasangka baik. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Jadi seringkali yang menghancurkan kolaborasi atau menghancurkan suatu kerjasama adalah adanya prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain. Seperti saat kita diperintahkan oleh orang lain, sebenarnya itu untuk tujuan bersama, tapi kita merasa kita tidak, orang ini hanya memanfaatkan kita gitu untuk kepentingan dirinya, kan itu prasangka buruk gitu ya. Dan itu harus benar-benar kita jauhi gitu ya. Karena sebenarnya yang mungkin kerjasama itu atau tugas yang diberikan itu untuk tujuan bersama, bukan untuk tujuan pribadi orang yang memintanya gitu. Jadi kita harus selalu berhusnuzon gitu. Apalagi suzon itu tentunya dosa gitu ya.
Lalu ketiga adalah sabar, lapangkan hati saat ujian. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, ini juga penting ya. Saat kita bekerja sama, tentunya kita seringkali merasa tidak adil dan sebagainya. Ini harus kita tingkatkan dengan sifat sabar, bahwa kita menyadari bahwa walaupun sabar, walaupun suatu pekerjaan itu berat atau suatu itu sangat tidak menyenangkan atau tidak mengenakan, itu pasti Allah balas gitu. Maksudnya kalau pasti ada pahalanya gitu dari dibalik kesabaran, dibalik pekerjaan yang tidak enak gitu. Dan itu akan rusak kalau kita tidak sabar gitu, akan hilang pahalanya kalau kita tidak sabar. Atau kalau ternyata memang seorang itu hanya memanfaatkan kita, maka keburukan itu akan balik ke orang tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh nggak usah banyak berpikir atau jangan terlalu banyak berprasangka buruk kepada orang lain. Kita harus perbanyak sabar sehingga tercapai kolaborasi. Nah, itu keempat itar gitu. Isar itu mengutamakan orang lain. Dan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9, dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri sekalipun mereka sangat membutuhkan. Jadi seringkali ya teman-teman, apalagi di zaman sekarang, di zaman orang-orang itu pakai gadget. Kan orang pakai gadget itu komunikasi lebih cepat ya teman-teman. Komunikasi lebih cepat. Tapi seringkali saat orang itu di chat, dihubungi, ada beberapa orang yang saat membuka chat itu mereka tidak langsung menjawab, hanya lihat atau tidak dibuka. Seolah-olah mereka itu sedang sangat sibuk sekali, padahal mereka bisa menjawab. Nah, itu kan ada beberapa kasus, kan kita nggak tahu ya orang yang menchat itu benar-benar sedang butuh urgent atau apa gitu ya. Nah, itu jangan seperti itu gitu ya teman-teman. Kita tuh karena itu menghambat kolaborasi atau menghambat kerjasama kita atau menghambat hajat orang lain gitu ya. Dan itu kasihan gitu ya kalau orang sampai nungguin chatnya dibalas gitu ya. Nah itu kasihan gitu. Oleh karena itu teman-teman, dalam hal kecil gitu ya, seperti membalas chat dan sebagainya, cobalah kita untuk mengutamakan orang lain untuk segera kita balas gitu ya. Nah, itu mungkin kalau dalam hal-hal seperti tugas dan sebagainya, kalau memang ternyata memang tidak bisa hal yang lebih besar gitu, kita tugasnya belum selesai gitu ya teman-teman, orang lain minta butuh bantuan. Nah, itu kalau ternyata memang tugasnya sangat ringan gitu, sangat cepat bisa kita selesaikan, maka kita bisa bantu dan kita balik lagi ke pekerjaan kita. Tapi kalau ternyata memang benar-benar tugasnya sangat mengganggu dan tugas kita lebih urgent, maka mungkin kita bisa jelaskan baik-baik dulu gitu ya, bahwa kita mesti ada tugas yang harus kita selesaikan gitu ya. Jadi teman-teman, pentingnya gitu ya untuk kita mengutamakan orang lain gitu, seperti dalam balas pesan dan sebagainya, atau dalam memberikan bantuan kecil dan atau juga memberikan penjelasan bahwa kita tidak bisa membantu dan sebagainya. Kelima, qanaah gitu ya, ridho dan menerima. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, beruntunglah orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Jadi kita harus ridho dan menerima. Kadang kita ridho dan menerima itu maksudnya ridho dan menerima terhadap peran yang diberikan oleh Allah gitu. Dalam satu tim gitu. Dalam satu tim kita diberikan peran apa gitu ya. Nah, kita merasa ini tugasnya cuman jadi ini tugasnya tidak seenak yang tugas dia atau tidak sepenting tugas dia. Nah, itu nggak boleh seperti itu ya, karena karena setiap tugas itu, setiap peran itu penting gitu. Karena kalau tidak penting mah nggak butuh gitu, maksudnya nggak akan dibuatkan tugas itu gitu, nggak akan dibuatkan peran itu. Jadi kita harus qanaah terhadap yang Allah berikan, tugas atau peran yang Allah berikan kepada kita gitu, dan lakukan sebaik-baiknya sehingga benar-benar bisa berjalan gitu. Jadi kalau misalnya gitu ya, ada baterai ini nggak suka, aku nggak suka jadi baterai, aku mending jadi kamera. Itu kamera kan enak tuh, jadi kamera bisa orang-orang sering buka kamera dan sebagainya, sering dipakai, atau orang-orang sering meningkatkan kamera dan sebagainya. Nah, terus dia nggak mau jadi baterai lagi, kan nggak bisa nyala jadinya HP-nya kan. Itu bahaya sekali gitu ya, kalau orang tidak mau qanaah gitu ya. Keenam, syukur gitu ya, menghargai kebaikan gitu. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia. Nah, ini jadi maksudnya
dalam suatu tim, dalam kolaborasi, perbanyaklah kita berterima kasih kepada orang gitu ya. Setelah orang lain, walaupun orang lain itu job desk-nya orang gitu, ya emang tugasnya itu, gak usah terima kasih, padahal penting itu gitu ya, walaupun itu tugas dia gitu ya, sangat penting untuk kita selalu mengucapkan terima kasih gitu ya, karena itu membuat istilahnya menghargai atau mensyukuri gitu, menghargai kebaikan orang lain itu ya. Sehingga dari situ gitu ya, kita akan semakin meningkatkan ta'awun dan ukhuwah kita dalam tim gitu ya. Lalu ada juga 360 degree collaboration dari Maxwell. Ini dari bukunya The 360 Leaders 360 degree leader karya John Maxwell. Dia perkenalkan konsep penting bahwa kepemimpinan termasuk dalam konteks kolaborasi. Tidak hanya mengalir dari atas ke bawah, tapi juga ke samping, antar rekan, dan ke atas kepada atasan. Jadi kalau kolaborasi ke atas, mendukung dan menginspirasi atasan atau pemimpin untuk sukses, memberikan ide kreatif dan yang membangun dan melayani visi besar, bukan sekadar menjalankan perintah. Jadi kita sebagai di bawah orang lain, maka kita juga peran kita adalah dengan potensi kita membantu pemimpin untuk meraih tujuannya gitu, untuk meraih tujuan tim gitu, seperti memberikan ide yang kreatif dan gitu ya, dan sebagainya gitu ya, dan juga melaksanakan tugas-tugas yang dia berikan gitu ya. Lalu kedua, kolaborasi ke samping, bekerja sama dengan rekan satu level untuk memperkuat sinergi, berbagi sumber daya dan informasi, dan membangun kepercayaan dan memperkaya hasil tim. Nah, ini tentunya ini yang paling penting ya, kolaborasi dalam satu tim gitu ya, untuk saling berbagi sumber daya, informasi gitu ya, dan kemudian membangun kepercayaan juga gitu ya. Nah, lalu ketiga adalah kolaborasi ke bawah gitu ya, membimbing, menguatkan, dan membangun junior atau bawahan gitu. Jadi kalau kita memiliki orang yang di bawah kita atau di bawah tanggung jawab kita, orang yang ada di bawah tanggung jawab kita, maka kita memiliki tugas gitu ya, untuk membimbing dia, menguatkan dia dan membangun dia menjadi naik gitu ya, naik ke tingkatan seperti kita atau bahkan bisa lebih tinggi lagi gitu, menjadi teladan dalam sikap dan kinerja dan mendorong pertumbuhan dan kemandirian mereka. Lalu bagaimana agar 360 collaboration bisa berjalan? Pertama, bangun pengaruh tanpa jembatan gitu ya. Jadi pribadi yang dipercaya, kompeten, dan inisiatif ini tentunya kembali ke kecerdasan moral kita, bahwa kita sendiri yang harus buat diri kita sendiri dulu bisa dipercaya, kompeten, dan inisiatif. Lalu kedua, kelola emosi dan ego. Nah, ini seperti sama kayak tadi ya, tentang husnuzon, tentang sabar, tentang rendah hati, bahwa penting gitu ya dalam kolaborasi itu untuk kita mengelola emosi dan ego, fokus ke misi bersama, bukan ambisi pribadi. Jadi hilangkan ego serendah-rendahnya gitu ya kalau dalam kolaborasi itu gitu ya. Jangan hanya merasa punya harga diri sangat tinggi gitu, jangan seperti itu ya, karena kita butuh kerendah hatian untuk mencapai tujuan bersama gitu ya. Ketiga, layanan upward, pahami visi pemimpin, berikan dukungan dan ide gitu ya. Jadi kita sebagai orang yang di bawah seorang, kita harus memahami pemimpin ini tujuannya mau kemana gitu ya. Maka dari situ kita bisa memberikan dukungan dan ide yang sebaik mungkin gitu. 4, sinergi asset word gitu ya, berbagi, membantu, dan percaya kepada rekan gitu. Nah, ini kita harus berbagi, harus mau berbagi kepada orang lain, jangan merasa kompetitif gitu ya, harus saling membantu dan harus meningkatkan kepercayaan kepada rekan, karena dengan semuanya saling bekerja sama, saling semuanya mencapai tujuan bersama, maka itu juga untuk kebaikan bersama kita, untuk nanti akan kembali kepada diri kita sendiri gitu. Kelima, mentor downward gitu, ajarkan, dukung, dan hargai pertumbuhan bawahan. Nah, ini kita jangan merasa iri dengan pertumbuhan yang terjadi kepada bawahan. Wah, bawahan ternyata apa yang ternyata di bawah tanggung jawab kita asalnya ternyata dia semakin cepat gitu ya, meningkat, semakin bahkan lebih tinggi dari kita. Jadi itu kita nggak boleh merasa iri, kita harus selalu mendukung dia gitu, dan kita harus selalu menghargai dia gitu, karena kita telah berperan kepada kesuksesan dia. Dan sebenarnya kalau dalam Islam nggak akan ada yang rugi gitu, karena dalam Islam itu ada namanya amal jariyah gitu, dan kita yang telah menyumbangkan ilmu jariyah kepada dia, pahala saat dia udah di atas gitu,
dan pahalanya itu akan terus mengalir kepada kita gitu ya. Jadi kita sebenarnya malah kita dapat passive income dari dia yang sibuk gitu, dia yang sibuk di atas, kita yang dapat passive income-nya gitu ya, sebagai orang yang tidak setinggi dia gitu ya. Jadi gak usah khawatir gitu ya. Nah ini kutipannya Maxwell, leadership is influence, nothing more, nothing less. Jadi leadership itu sebenarnya, kepemimpinan itu adalah mempengaruhi gitu, mempengaruhi. Jadi itu sebenarnya lebih ke kecerdasan moral, tapi jadi dengan kita mengetahui bahwa kuncinya adalah mempengaruhi, kita nggak usah merasa bahwa kita jabatannya hanya sebagai jabatan di mana gitu, jabatannya tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah, karena seperti apapun kita, kalau kita bisa kecerdasan moralnya baik dan bisa mempengaruhi orang, itu kita bisa menjadi pemimpin di mana saja gitu ya. Nah, terus ada lagi dari buku Outliers, karya Malcolm Gladwell. Nah, ini juga bagus banget Malcolm Gladwell. Dia banyak menulis buku yang sangat bagus. Kalau Maxwell itu tentang kepemimpinan, banyaknya kepemimpinan. Kalau Malcolm Gladwell tentang kesuksesan. Nah, kesuksesan tidak pernah murni lahir dari kerja keras dan bakat semata. Ia tumbuh mekar dan berkembang dari tanah subur bernama kesempatan dan lingkungan. Nah, jadi Gladwell memperkenalkan konsep bahwa outliers, orang-orang yang luar biasa sukses, bukan hanya hasil dari usaha pribadi mereka, tapi juga produk dari warisan budaya, kesempatan sembunyi, lingkungan sosial yang mendukung. Jadi sebenarnya orang-orang sukses itu tidak hanya sukses karena potensi dia sendiri aja loh sebenarnya. Kan sebenarnya ada faktor di luar dirinya gitu yang membuat dia sukses gitu. Kan seperti warisan budaya, atau warisan budaya ini seperti nilai-nilai yang ditanamkan kepada dirinya, seperti oleh lingkungannya atau mungkin dalam keluarganya ada nilai-nilai yang ditanamkan sejak kecil, seperti kerja keras, pantang menyerah, positive thinking dan sebagainya. Jadi itu penting juga gitu kalau kita nanti punya anak gitu, atau kita punya tim, membangun nilai-nilai itu gitu di dalam tim kita atau di dalam keluarga kita, karena itu juga akan membentuk kesuksesan untuk anak kita gitu ya, untuk tim kita gitu. Lalu kedua, kesempatan tersembunyi gitu ya, atau Malcolm Gladwell ini adalah brick, disebutnya brick. Jadi seringkali orang-orang itu kan kesuksesan keberuntungan itu adalah pertemuan antara kemampuan dan kesempatan. Nah, jadi saat kita harus memaksimalkan kemampuan kita semaksimal mungkin, sehingga nanti saat kesempatan atau momentum itu muncul, maka akan menjadi keberuntungan. Jadi kita harus selalu peka dengan kesempatan yang muncul di hidup kita. Ketiga, lingkungan sosial yang mendukung. Nah, lingkungan sosial ini juga sama sebenarnya seperti berbagai potensi di luar diri kita yang sebenarnya itu akan bisa menjadi potensi kita gitu. Lingkungan sosial nanti dijelaskan lah seperti beberapa kasus dari tokoh-tokoh. Nah, ini kutipannya, tidak seorang pun baik bintang rock, atlet profesional, miliarder perangkat lunak, dan bahkan orang jenius yang dapat mencapai kesuksesan sendirian. Jadi nggak ada gitu ya, nggak bisa mencapai kesuksesan sendirian. Jadi faktor keberhasilan outliers adalah satu, kesuksesan bukan hanya soal bakat gitu. Diperlukan kombinasi dari kesempatan, lingkungan, dan latihan. Jadi ini tidak hanya soal bakat gitu ya, ada juga kombinasi dari kesempatan. Pertama, kesempatan dari lingkungan, kesempatan yang akan muncul tiba-tiba dalam hidup kita, lingkungan, dan juga latihan. Latihan itu adalah kemampuan yang telah kita latih selama ini dengan memanfaatkan lingkungan, dan nanti tiba-tiba ada kesempatan, dan kesempatan itu akan menjadi titik tolak kita gitu, tapping point kita untuk naik gitu. Nah, kedua, pentingnya lingkungan yang mendukung. Nilai dan norma di sekitar kita membentuk perilaku dan sikap gitu. Jadi penting gitu untuk kita membentuk tim kita, membentuk lingkungan yang baik untuk tim kita, sehingga ada nilai-nilai dan norma yang terbangun di sana yang akan membantu tim kita meraih kesuksesan. Ketiga, warisan budaya mempengaruhi kesuksesan. Tradisi dan kebiasaan yang diturunkan dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan dunia. Jadi seperti habits atau rules dalam suatu tim yang kita bangun, maka itu juga akan mempengaruhi kesuksesan gitu ya.
Keempat, latihan konsisten 10.000 jam. Gitu. Ini tentang melatih kemampuannya, gitu ya, maksimalkan sebaik mungkin kesempatan yang ada di lingkungan, gitu ya, dengan konsisten selama 10.000 jam. Dedikasi dan latihan yang konsisten diperlukan untuk mencapai keahlian. Kelima, peran masyarakat dalam menciptakan kesempatan, gitu ya. Masyarakat harus menciptakan kondisi yang memungkinkan individu untuk berkembang. Jadi ini juga peran kita gitu sebagai pemimpin itu untuk menciptakan berbagai kesempatan gitu, untuk untuk tim kita terus berkembang, atau kita sebagai anggota tim untuk membuat semuanya untuk membuka kesempatan agar bisa berkembang bersama-sama. Nah, ini ada tokoh-tokoh rujukan buku Outliers. Pertama ada Bill Gates gitu ya. Ceritanya gitu ya, Bill Gates itu memiliki akses luar biasa ke komputer. Jadi emang faktanya Bill Gates itu kenapa dia bisa jadi miliarder komputer sekarang, karena memang dia pada masanya gitu memiliki akses luar biasa ke komputer pada usia sangat muda di zamannya gitu. Yaitu saat teknologi komputer masih sangat langka gitu. Ia bisa berlatih programan ribuan jam karena sekolahnya, Lakeside School, secara kebetulan membeli terminal komputer dan akses ke komputer time sharing. Tapi ini dari semuanya gitu ya, Bill Gates gitu ya, yang kemudian benar-benar memanfaatkan komputer yang ada di sekolahnya gitu. Jadi kita harus peka dengan potensi yang ada di lingkungan. Jadi Bill Gates ini telah memaksimalkan outliers yang ada di sekolahnya. Mungkin dia kemudian berlatih sampai 10.000 jam gitu ya. Akhirnya nanti ada muncul kesempatan gitu ya, saat dia kuliah bertemu dengan ada kesempatan gitu untuk dia kemudian membangun perusahaan raksasanya gitu. Kedua ada The Beatles gitu ya. Mereka mendapatkan kesempatan untuk bermain berjam-jam di klub kecil di Hamburg. Jadi pertama itu mereka hanya memiliki kesempatan, hanya punya potensi untuk bermain di klub-klub kecil gitu ya. Tapi mereka berlatih gitu ya. Nah, sebelum mereka terkenal, ini memberi mereka pengalaman panggung selama lebih dari 10.000 jam. Nah, jadi mereka manfaatkan itu untuk berlatih sampai 10.000 jam gitu ya. Mengasah keterampilan mereka jauh sebelum muncul di dunia internasional. Sehingga saat mereka muncul di dunia internasional itu benar-benar mereka tuh udah pro gitu ya, udah master. Ketiga, ini contoh kasus yang tidak berhasil. Maksudnya tidak sesukses, walaupun mungkin nilai sukses orang tuh berbeda-beda gitu ya. Tapi mungkin dari sisi ekonomi gitu ya. Mungkin tidak sesukses orang-orang yang lebih potensinya lebih rendah daripada Chris Lang. Ini Chris Lang dikenal sebagai manusia paling cerdas di Amerika gitu. Dengan IQ sangat tinggi, katanya sampai 200 gitu. Bayangkan sampai 200 itu kan udah tinggi banget gitu. Kalau di Indonesia kemarin terakhir katanya 79 apa? Atau tapi sekarang lebih tinggi lagi katanya. Hampir 100 mendekati 100 lah gitu ya. Tapi bayangin ada manusia IQ-nya 200. Harusnya kan orangnya sangat sukses kan. Bisa kayak Albert Einstein. Tapi dia tidak sukses itu gitu ya. Tidak sefenomenal itu. Tidak benar-benar membuat kontribusi yang benar-benar sangat luar biasa gitu. Gagal menunjukkan bahwa kecerdasan semata tidak cukup. Langan tidak memiliki dukungan sosial dan budaya yang kuat untuk mengembangkan potensinya seperti orang lain yang sukses. Jadi dia tidak sukses itu ya, walaupun memiliki potensi yang sangat besar karena outliers-nya atau lingkungannya tidak mendukung gitu. Lalu kemudian ada buku Mastery oleh Robert Greene. Nah, ini mah lebih ke mentor. Dalam bukunya Mastery 2012, Robert Greene membedah bagaimana seorang dapat mencapai puncak keahlian sejati dalam bidang apapun. Salah satu aspek yang paling krusial dari proses ini adalah pentingnya mentorship, pembimbingan. Jadi kalau kolaborasi itu kita pikir hanya sekitar tim kita aja. Sebenarnya kolaborasi itu juga ke atas gitu, ke atas juga ke orang yang membimbing kita gitu. Kalau mungkin atasan kita gitu ya, atau mungkin kita memiliki mentor yang lebih di luar pekerjaan kita gitu ya. Nah, jadi salah satu aspek paling krusial dalam proses ini adalah pentingnya mentorship, pembimbingan gitu dari orang-orang yang telah sukses. Dalam bab 3 gitu ya, hubungan mentor anak didik adalah cara yang paling efisien dan mendalam untuk mewariskan pengetahuan gitu ya. Jadi hubungan antara mentor dan murid bukan hanya transfer keterampilan teknis, melainkan juga cara tercepat untuk menyerap pengalaman hidup gitu ya.
cara berpikir strategis, intuisi dan kearifan yang tidak bisa dipelajari hanya lewat buku. Jadi sebenarnya kita gitu ya, kalau kita ingin lebih cepat gitu untuk menyerap, untuk mengcopy gitu, untuk menyalin bagaimana kesuksesan orang yang telah sukses, maka kita haruslah dibimbing oleh dia gitu, di mentorin gitu, karena itu akan terjadi transfer pengalaman hidup, cara berpikirnya, intuisinya, dan kearifannya atau kebijaksanaannya. Ada 3 fase utama menjadi master. Nah, ini kurang kesini ya. Ini menjelaskan, pertama ada apprenticeship gitu, masa magang gitu. Ada masa magang. Tahap awal di mana kita belajar dari pengalaman nyata. Jadi kita belajar, dimentorin dulu. Gitu. Kedua, akhirnya kita kreatif, active space gitu. Mengembangkan gaya unik kita sendiri. Akhirnya kita mengembangkan diri kita sendiri. Gitu. Jadi saat kita asalnya menyalin, dimentorin orang lain, lama-lama kita akan mengembangkan gaya kita sendiri gitu. Sehingga walaupun kita pertama hanya ATP lah gitu, amati tilu plug gitu ya, tapi lama-lama juga jadi ATM gitu, amati tiru modifikasi gitu setelahnya gitu. Lalu ketiga ada master yang mencapai intuisi dan keunggulan di bidang tersebut. Akhirnya kita benar-benar master, kita akan benar-benar unik seperti diri kita sendiri. Dalam masa apprenticeship, mentor menjadi kunci utama. Tanpa bimbingan, seorang pembelajar akan butuh waktu jauh lebih lama untuk memahami trik tersembunyi dalam bidangnya. Bahkan Green menyebut mentor sebagai enggak ini. Dah gitu aja. Nah itu ya, jadi ya gitulah. Ini kayaknya kurang lengkap. Nah gitu ya. Nah terus ada tokoh-tokoh besar dan mentornya gitu ya. Pertama, contoh-contohnya adalah Leonardo da Vinci gitu. Memiliki mentor Andrea del Verrocchio, seorang seniman terkenal pada masanya. Jadi ini bukti-bukti ya bahwa tokoh-tokoh besar itu memiliki mentor. Lalu ada Albert Einstein, memiliki mentor Max Talmud. Nah kalau tadi kan siapa itu? Kalau Chris Langan itu nggak punya mentor gitu ya, mungkin dia nggak punya mentor. Jadi kalau Albert Einstein ini memiliki mentor namanya Max Talmud gitu ya. Seorang mahasiswa kedokteran yang mengenalkan Einstein pada buku-buku dan konsep-konsep ilmiah yang membantunya memulai perjalanan ke dunia fisika gitu. Lalu kemudian keempat ada William Shakespeare, ini Mata Graham kurang lengkap. Ada William Shakespeare memiliki mentor Richard Berbagi gitu. Aktor terkenal pada masanya gitu. Lalu ada Bruce Lee, mungkin Bruce Lee kita tahu siapa mentornya? Ada yang tahu? Mentor Bruce Lee? Ip Man ya. Ip Man. Nah ini kan dia seorang grandmaster Wing Chun. Jadi asalnya Ip Man itu Wing Chun, Bruce Lee menjadi apa ya? Bruce Lee itu apa? Kung Fu ya? Kung Fu ya. Nah, karena ada Mozart memiliki mentor Joseph Haydn, seorang komposer terkenal. Lalu ketiga ada Thomas Edison memiliki mentor Francis Upton, seorang ahli fisika yang bekerja dengannya di laboratorium Edison. Nah, di akhir kesimpulannya, jadi pertama gitu ya, kita harus bangun jaringan sosial sebagai kodrat zon politik. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa selamanya sendiri, merasa semuanya kita bisa mencapai kesuksesan sendiri gitu. Kita harus kembali ke kodrat kita sebagai zon politikon. Dalam saat dalam tim, usahalah tidak hanya fokus kepada pencapaian pribadi atau penyelesaian tugas pribadi, tapi kita harus perhatikan bahwa kita harus sadar bahwa kita itu dalam tim yang itu dalam kodratnya itu bersosial gitu ya. Manusia hanya mencapai kebahagiaan sejati eudaimonia atau visi gitu ya, maksudnya tujuan bersama dalam komunitas yang terstruktur. Kita perlu aktif menjalin relasi, berkontribusi dan bekerjasama, bukan sendirian bagai burung terbang jauh dari kawanan gitu. Bukan sendirian bagai burung terbang jauh dari kawanan. Jadi kita jangan boleh gitu ya merasa bekerja sendiri gitu. Kita harus aktif bekerja sama, aktif menjalin relasi, berkontribusi gitu. Kedua, pupuk hati dengan ta'awun dan ukhuwah gitu ya, saling tolong menolong dalam kebaikan. Itu kan udah perintah dari Allah.
Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, dan persaudaraan yang satu tubuh, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hanya tumbuh kalau kita tanamkan niat ikhlas gitu ya. Kita harus selalu ikhlas dalam tim gitu ya, untuk tujuan bersama, rendah hati gitu ya, jangan dikuasai ego, harus berprasangka baik gitu, jangan merasa sedikit-sedikit merasa kita sedang dimanfaatkan gitu ya, harus sabar gitu ya, harus sabar, jangan merasa ini nggak ada imbalannya. Kita harus percaya bahwa semua pun ada imbalannya, harus bersyukur, jangan lupa kita ucapkan terima kasih gitu ke orang lain gitu, ke anggota tim kita gitu. Ketiga, terapkan 360 derajat influence Maxwell. Tak perlu jabatan tinggi, pengaruh influence lah kuncinya. Bantu atasan mereka meringankan beban, bagikan informasi ke rekan, dan bimbing yang dibawa. Jadi kita harus selalu menjadi pengaruh gitu ya, bahkan ke atas, ke samping kita, ke bawah kita, menjadi pengaruh gitu ya. Ini kembali lagi kita juga harus mengasah kecerdasan moral kita dengan baik gitu. Keempat, ciptakan dan manfaatkan outliers gitu ya. Sadarilah kesempatan, opportunity, dan warisan budaya untuk lompatan sukses. Cari momen langka, latih diri hingga 10.000 jam, dan sambut break tak terduga. Jadi kita harus memanfaatkan potensi kita atau melatih diri kita gitu ya, dengan potensi itu gitu ya. Sehingga akhirnya nanti hasilnya mendapatkan kemampuan, dan kemampuan itu nanti akan muncul break atau kesempatan yang nanti akan menjadi keberuntungan kita untuk menjadi lompatan kita lebih sukses gitu. Itu ya. Kelima, pentingnya mentorship. Mentorship mempercepat perjalanan menuju mastery dengan memberikan pengalaman, pengetahuan tersembunyi, dan tantangan yang membentuk keunggulan kita. Proses belajar harus aktif, bukan pasif, agar kita berkembang melalui guru kita sendiri. Jadi dalam pekerjaan lah misalnya kita atau dalam pendidikan lah, kita pasti ada guru, ada atasan yang mentori kita, atau kita dalam training apa gitu ya, atau kita memiliki orang yang berusaha untuk membimbing kita harus menyambut mereka, dan kita serap sebanyak mungkin gitu. Kita serap sebanyak mungkin pengalaman hidupnya, kearifannya, cara berpikirnya, ilmunya, dan sebagainya, sehingga nanti kita akan bisa berjalan sendiri dan nantinya menjadi master. Oke, ini saja, bersambung. Teman-teman ada pertanyaan? Tidak ada? Atau ada kasus? Jadi sebenarnya sama-sama ya, sama-sama belajar, nggak usah bertanya juga. Mungkin bisa belajar sendiri. Ini adalah dasar-dasarnya gitu ya. Dan ini sangat penting gitu ya untuk kita untuk kita terapkan di tim kita, atau kita sebagai pemimpin. Ini tanggung jawab kita. Yang utama ya, tanggung jawab untuk membangun kolaborasi di tim gitu ya. Oke teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan. Kita akhiri saja dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.